Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Andriana. Saya akan dengan NIM C1C022061 akan menjelaskan materi dasar perpajakan 2 yang meliputi stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dengan pajak, dan penggolongan pajak. Baiklah, materi pertama yaitu apa itu stelsel? Yaitu sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, stelsel ini bisa diartikan sebagai tarif yang akan dikenakan oleh wajib pajak yang ditentukan oleh pemungut pajak itu sendiri. Setelah itu, stelsel terbagi menjadi 3, yaitu 1. Stelsel nyata. Stelsel nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan, yaitu kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis dan nyata, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Nah, kekurangan ini kerap kali dijadikan alasan untuk wajib pajak untuk menghindari pajak, dikarenakan uang dari hasil pajak itu sendiri telah habis digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah itu ada fictive stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besar pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Nah, stelsel fiktif ini adalah anggapan bahwa tahun ke depannya apakah hasil dari penghasilannya akan sama dari tahun sebelumnya atau tidak, sehingga tidak berdasarkan real nyata dengan penghasilannya berapa. Setelah itu, ada stelsel campuran, yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif atau anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihan dapat diminta kembali, ataupun dapat ditahan untuk tambahan membayar pajak di kemudiannya. Setelah itu, ada yang namanya kendala dalam sistem pemungutan pajak. Tidak selamanya dalam sistem pemungutan pajak selalu tidak ada kendalanya, pasti ada. Yaitu di antaranya adalah lemahnya regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas, database yang belum lengkap dan akurat. Nah, setelah itu ada bentuk-bentuk perlawanan terhadap pajak. Nah, perlawanan pajak ini ada dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang belum berkembang. Misalnya, kurang sadar dalam membayar pajak. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami untuk sebagian masyarakat karena belum meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Setelah itu, ada perlawanan pasif, yaitu tax avoidance atau usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Dan yang kedua, ada tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau penggelapan dana pajak. Setelah itu, ada pihak yang terkait dalam perpajakan, di antaranya bendaharawan pemerintah atau kantor pembendaharahan dan kas negara. Nah,
Bendahara pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atas transaksi yang berkepentingan dengan pemerintahan. Dana transaksi berasal dari APBN dan APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri dari bendaharaan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Setelah itu ada pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, yaitu berdasarkan pasal 1 PMK nomor 373 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010 yang dimaksud dengan pemegang kuasa atau izin atau kontraktor adalah kontraktor kontrak kerja atau KKKS dengan pengusaha minyak dan gas bumi. Yang kedua, kontraktor atau pemegang kuasa atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang maupun unitnya. Yang ketiga ada BUMN, yaitu merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari dua jenis, yakni Persero minimal 51% sahamnya milik pemerintah dan Perum atau seluruh modal milik pemerintah. Dan terakhir ada badan tertentu. Yang dimaksud dari badan tertentu ialah badan-badan pemerintahan ataupun swasta yang berkenaan melakukan kegiatan pada sektor impor hingga kegiatan usaha yang lainnya. Setelah itu ada penggolongan pajak. Menurut golongannya, pajak terdapat dua, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Dan setelah itu, pajak menurut sifatnya. Menurut sifatnya, terdapat dua, pajak subjektif dan objektif. Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Setelah itu, pajak menurut lembaga pemungutnya. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. Dan yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Yaitu pajak daerah terdiri atas dua, yaitu pajak provinsi dengan contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang kedua, pajak kabupaten atau kota yang contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.